Sehingga pria itu cenderung sebagai egosentrisnya kuat sekali. Dia akhirnya fokus terhadap keluarga dan tanggung jawabnya untuk menghidupi, tetapi seringkali mereka melupakan dirinya sendiri. Maka itu hari kesehatan pria sangat erat sekali dengan hari kesehatan keluarga. Bagaimana dok kalau tidak punya keluarga? Belum berkeluarga. Nah, cepat-cepatlah berkeluarga. Bukan berarti kita tidak mau melihat diri kita, tapi kita butuh bantuan teman kita untuk mengingatkan, melindungi kita, dan membantu proses kehidupan kita. 3, 2, 1. Kita mulai, dokter. Monggo. Dengan sebuah pembukaan yaitu gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Saya Sutomo, berjumpa kembali di podcast kanal informasi dan edukasi Sutomo. Nah, hari ini Sobat Sehat kita sudah bersama Dokter Supardi, spesialis andrologi, konsultan anti-aging dan seksualitas. Oke, langsung dok, saya tembak pertanyaannya. Aduh, nyerah saya kalau ditembak di depan. Jangan ditembak. Kenapa dok? Kenapa pria harus menjaga kesehatannya? Kenapa pria itu mungkin kadang kita tuh gengsi dok untuk nggak cek. Kita merasa kuat, kita merasa sehat. Apakah itu benar dok seperti itu? Ya. Ini kan mau bahas secara apa? Secara filosofi atau secara kedokteran? Kita secara filosofi juga tidak apa-apa. Ya, karena begini, karena kita ini tinggalnya di Indonesia, betul ya. Dan Indonesia ini boleh dikatakan negara yang boleh dikatakan itu unggah-ungguhnya tinggi. Dan kita termasuk salah satu negara yang humble. Negara yang sangat terbuka dengan teman-teman asing dan lain-lain. Saya waktu ada kesempatan untuk jalan di luar dan lain-lain itu, orang tuh pada cuek, beda sama orang Indonesia. Kita dilirik, ngelirik sedikit, dia langsung selamat pagi. Pak, apa yang bisa saya bantu? Orang Indonesia sangat humble, luar biasa. Jadi, kultur kita seperti itu. Lalu kita ini orang yang taat agama. Sehingga secara filosofi dalam proses penciptaan kembali ke kitab, baik itu Taurat, Islam dan Kristen, Katolik dan lain-lain, itu yang diciptakan itu Nabi Adam dulu atau si Adam dulu. Ya kan? Betul kan? Betul. Sehingga Adam dipasrai dunia sama Gusti Allah, sama Yang Maha Kuasa. Nah, tapi Gusti Allah ndak titip pesen waktu itu. Dam, kue yo jogo awak yo. Nah, di situ nggak ada. Saya cari di kitab itu nggak ada. Iya, betul. Nah, sehingga seringkali Adam dan turunannya melupakan untuk menjaga diri sendiri dengan lebih baik. Nah, di sini mungkin teman-teman Hawa ataupun teman-teman yang lain ataupun Adam yang lebih teliti dalam membaca ini, oh bener ya, kita kok laki-laki jarang sih menjaga diri kita, lalu dibuatlah pekan kesehatan pria. Sehingga dari sini lahirlah proses laki-laki, ayolah kita sama-sama juga menjaga kesehatan kita. Sama seperti wanita, karena di wanita ada mother care. Ada untuk proses ini menjaga kesehatan ibu dan reproduksinya, untuk menjaga kesehatan ibu dan turunannya. Lah laki kan cuma sponsor, iya kan? Kita ngasih sponsor supaya bisa berturun, tapi tidak ikut jaga. Nah, kadang hal ini yang melupakan membuat kita akhirnya concern ke teman-teman perempuan, akhirnya melupakan ke ini. Tetapi untungnya teman-teman dari yang turunan Nabi Adam yang lain, yang mungkin filsufnya tidak sekencang teman-teman Indonesia nih, akhirnya ikut memikirkan adanya kesehatan pria. Dan dibuatlah pekan kesehatan pria. Kira-kira gitu. Oke, itu jadi awal mulanya kenapa pekan ini menjadi momentum. Momen ini kan, pekan ini kan sifatnya
sedunia kan? Betul, sedunia internasional tuh. Bukan nasional. Iya, internasional. Nah, justru pemicu internasional tadi seperti itu. Oke. Ada cerita lucu, Mas. Gimana tuh, Dok? Terkait Adam dan Hawa tadi ya. Kadang-kadang waktu proses penciptaan tadi Adam dan Hawa dan lain-lain itu kan Gusti Allah tadi yang Maha Kuasa lupa memberitahu Adam untuk menjaga kesehatannya kan. Nah, terus akhirnya Adam diberi teman Hawa itu kan yang diambil dari tulang rusuk dan lain-lain. Nah, ada yang sama dengan dunia kesehatan. Nah, Adam itu pada waktu diberitahu si Hawa, Hawa diberitahu si ular kan gitu ceritanya ya, kalau tidak salah gitu ya, ataupun makhluk gaib yang mungkin menggiring itu untuk Hawa memakan buah yang dilarang sama Gusti Allah. Lalu Adam diberitahu, itu buah enak. Nah, tapi dia lupa karena dibisiki sama Hawa, terus dia makan. Tapi sebetulnya Adam itu masih baik. Terus dia ingat, nggak ketelan, Mas. Nggak ketelan. Oke. Betul, itu nggak ketelan ternyata. Sehingga Tuhan masih sayang sama Adam. Nah, pasti sampean berpikir, apa buktinya, Dok? Nah, kan begitu. Apa hal yang membuktikan? Nah, kalau Anda belajar di dunia kedokteran, kita ada satu organ yang disebut Adam Apples. Adam Apples. Apelnya Adam. Iya. Ada di buku anatomi. Oh. Nah, itu jakun. Jakun adalah itu buah yang tidak tertelan sepenuhnya. Tapi ini guyonan dari saya ya. Jangan dimasukkan. Besok saya dibully sama netizen ini. Kalau misalnya ini ya. Jadi intinya kenapa akhirnya si Tuhan tetap mempedulikan Adam karena Adam tidak menelan semuanya. Tersisa di sini jakun, Adam apple. Nah, dalam proses itu, sedangkan Hawa nggak ada Hawa apple. Nggak ada. Nggak ada, dia langsung tertelan. Adam apple jakun. Itu ada. Monggo Mas dilanjut. Aja ketawa terus, aku bingung kok. Ini kisah setelah filosofi tadi. Nah, sekarang kita mulai sedikit masuk ke sini. Kalau kita ngomong tadi kesehatan pria, pria itu jarang disebutkan. Sebenarnya kalau ditanya, kapan momen yang pas untuk kita itu ngecek? Kapan momen yang tepat untuk kita itu harus periksa? Kadang kita tuh tiba-tiba sudah parah dulu, tiba-tiba sudah apa dulu di akhir. Betul. Tanpa ada kayak rasa peristiwa sebelumnya. Iya, betul. Nah, jadi misalnya gini nih, kalau teman-teman penyakit dalam nih, keringgingan, kolesterol, linu-linu, asam urat. Betul. Di Andro apa ndak ada gejala kayak gitu ya? Iya. Apa ujuk-ujuk langsung kena gitu. Itu bagaimana, Dok? Jadi begini, andrologi itu paling gampang. Sama seperti dokter mata. Orang lain kalau melihat bilang dia mata adalah jendela dunia. Betulan agama saya Katolik. Nah, dalam agama Katolik itu ada Santo Agustinus. Dia mengatakan, hidupmu itu sama seperti buku. Oke. Kalau kamu tidak pernah melihat dunia, kamu tidak pernah melihat apapun, buku itu akan kosong. Karena tidak ada catatannya. Betul kan? Nah, di dokter mata juga ngomong, matamu adalah jendela dunia. Dengan kamu membuka mata, maka itu kan ada hari penglihatan internasional, hari mata internasional seperti itu. Vision apa itu? Vision World itu. Jadi dia ingin menyatakan bahwa dengan mata kamu terbuka. Andrew juga sama, Mas. Bagaimana? Nah, ini podcast ini 17 tahun ke atas ya? Iya, bisa masyarakat. Ini kalau misalnya ada kata-kata dari saya yang mungkin kurang berkenan, tolong disensor ya. Siap, saya mohon maaf ya. Saya akan mengatakan organ reproduksi laki-laki atau penis. Kalau memang tidak berkenan terhadap itu, tolong saya disensor. Jadi organ reproduksi laki-laki atau penis itu adalah jendela tubuhmu. Oke. Statement ini mungkin akan menjadi pertanyaan bagi sampean. Iya, betul. Kenapa?
penis bisa jadi jendela tubuh kita. Masa bisa ditengok? Nah, dibuka. Nah, apakah penis awe-awe nang jero? Iya. Nah, dari mana penis ini menjadi jendela? Logikanya begini. Ereksi barang kita atau penis itu adalah berdasarkan sistem hemodinamika. Ya, penis yang ereksi bukan dari otot. Bukan dari tendon, tulang, atau apapun itu. Semuanya hemodinamika, sistem pembuluh darah, dan fluida. Fluidanya cairan dari darah. Dia sistem katup. Hidrolik. Ya, bayangkan aja bego itu loh. Bego atau yang buat ngeduk gini, ya. Untuk pasir. Pasir itu kan bego. Bisa menggerakkan berapa ton terus diisi gini. Ini kan oli yang dipompa dengan sistem hidroliknya. Penis berdiri pakai sistem itu. Di sini bisa, paham ya? Oke ya. Dan bisa menerima ya, penis itu sampai kenceng banget. Awalnya nek misale penise gak pati ereksi, berarti koyok tape. Gembuk kan? Belum terpompa, dia seperti tape, belum terisi. Iki kosong, Mas. Nah, mulailah dia terisi. Di filling cap, lalu nanti ditutup dengan kelepnya dan lain-lain, ngisi kelep tutup, ngisi kelep tutup. Dia mulai terpompa. Tutut mulai besar. Membesar tapi tidak keras. Iku nek wong Jawa ngarani bendoyo. Bendoyo? Tahu toh? Nek tuku rujak, koyok timun tapi dikukus. Membesar tapi tidak keras. Bendoyo. Ya, ini belum bisa masuk. Karena lembek, ngelebek tapi mekrok. Setelah diisi lagi, bisa seperti keras banget. Nah, tetapi tidak 100%, tapi bisa masuk. Ini seperti pisang dengan kulitnya. Keras ya, itu bisa masuk. Lalu saking nafsunya, masih muda, pembuluh darahnya bagus, kelepnya bagus, masih bisa mompa. Terus tenan. Nah, iki sing jenenge timun opo terong. Nah, baru masuk. Di sini paham ya? Nah, untuk proses itu terjadi, dibutuhkan pembuluh darah yang baik. Yang sehat. Kelepnya baik. Dan Anda boleh cek, pembuluh darah di penis adalah salah satu pembuluh darah terkecil dari seluruh tubuh. Ya, ada yang lebih kecil lagi, mata mungkin. Ya, tapi dia termasuk salah satu ini. Nah, kita dikaruniai yang namanya hormonal stage, di mana nanti kalau pagi hari pakai gak dipakai, mau mimpi basah atau mimpi kering atau mau apapun, burung ini berdiri sendiri. Betul kan? Iya, menyambut pagi. Betul. Selamat pagi dunia. Selamat pagi dunia. Aku bangun. Nah, gitu kan. Nah, dia teriak seperti itu. Itu adalah tanda-tanda pembuluh darahmu bersih. Itu salah satu tanda yang harus Betul kan? Iya. Kalau misalnya saya banyak kolesterol, makan banyak, makan lagi asam urat, makan banyak, terus numpuk pembuluh darah jadi plak gitu di dalam pembuluh darah. Maka pembuluh darah terkecil saya, plak itu kan nggak bisa milih. Saya mau ngendok di jantung aja, nggak bisa. Satu sisi kena, rata-rata seluruh tubuh juga kena. Pasti nempel. Maka pembuluh darah di penis juga ikut ketempelan. Ya kan? Ada plaknya. Ada plaknya di situ. Maka akan terjadilah nocturnal penile tumescence yang tidak kuat atau ereksi pagi hari tadi, NPT, nocturnal penile tumescence, yang tidak ada kuat, tidak berdiri atau berdiri mengembang atau gimana. Itu yang menunjukkan bahwa di dalam tubuhmu mulai ada masalah. Oke. Kalau sudah ada signal seperti itu, lanjutlah dengan pemeriksaan rutin dari teman-teman penyakit dalam biasanya.
Kolesterol cek, asam urat Uratnya dicek, apa yang kira-kira ini. Nah, juga psikisnya dicek, apakah stres karena tagihannya jatuh tempo, banyak hutang tapi belum kebayar, itu juga kita cek. Karena kalau baik itu somatis dan psikis yang tidak seimbang, itu juga mengakibatkan hormonal tidak tercapai. Oke. Itu. Jadi, tetap saya kembali ke quote saya, penismu adalah jendela tubuhmu. Oke. Di sini Anda bisa menerima? Bisa. Bisa memahami? Bisa memahami. Dan setuju? Oke. Setuju. Tolong populerkan. Oke. Penismu adalah gelombang. Jendela. Jendela Tubuhmu. Iya. Ingat penis ereksi, tubuh sehat. Itu salah satu tanda itu ya. Iya. Jadi kalau kita ngomong perilaku tadi yang berkaitan dengan kolesterol, asam urat dan sebagainya, memang perilaku ini juga sangat-sangat penting gitu. Berpengaruh sekali bahkan. Maksudnya gimana? Perilaku kolesterol dan lain-lain itu aku bingung. Kolesterol nggak punya perilaku. Perilaku hidup sehat, perilaku makan, perilaku olahraga. Ya itu harus dijelaskan. Perilaku kita, lifestyle kita. Ini akan membuat kolesterol nanti meningkat, akan membuat kolesterol teratasi dan lain-lain. Ini akan terkait juga dengan kondisi kesehatan tubuh kita secara overall, garis besar. Nah, kalau ini sudah tercakup secara garis besar, maka secara reproduksi, organ seks yang lebih kecil dan organ-organ di dalamnya lebih kecil ikut sehat. Betul. Jadi memang makan, pola hidup, menjaga kesehatan mental. Betul. Itu salah satu beberapa aspek yang juga sangat-sangat mendukung. Iya. Oke. Nah dari hal tersebut dok, kira-kira kalau dari pria tantangannya apa dok untuk benar-benar menjaga? Itu yang paling susah. Nah ini. Nah, itu paling susah karena yang seperti saya sampaikan tadi, secara filosofi itu Gusti Allah itu tidak ngasih tahu Nabi Adam untuk ikut menjaga tubuhnya ya. Tidak ada dalam kitab itu. Jagalah tubuhmu dengan baik. Nanti tiap piro bulan kamu cek ya, gini. Tidak ada. Sehingga pria itu cenderung sebagai egosentrisnya kuat sekali. Dia akhirnya fokus terhadap keluarga dan tanggung jawabnya untuk menghidupi ya. Tetapi seringkali mereka melupakan dirinya sendiri. Kita hidup untuk menghidupi orang lain, dok. Betul, betul. Ya, betul. Kita hidup, kita diciptakan untuk membuat suatu keadaan yang akan lebih baik lagi. Misalnya keluarga dan lain-lain. Kita akan punya poin daripada situ. Nah, dari konsentrasi ke poin ini mengakibatkan kita lupa untuk menjaga diri kita sendiri. Nah, beruntunglah Bapak Ibu atau semua teman-teman yang ikut dalam acara ini mempunyai orang-orang yang peduli terhadap dirinya. Kepedulian itu untuk saling mengingatkan, untuk saling memberitahu dan untuk saling menjaga. Nah, kalau kita cerita tadi secara filosofi, laki-laki itu kan ceritanya di dalam, kalau kitab agama saya ya, di dalam Kejadian ya, saya yakin di jenengan juga ada kan Nabi Adam dan Hawa. Di Kejadian bab 2 ayat 18. Di situ dikatakan Tuhan ingin menciptakan gandengannya Adam yang sepadan dirimu. Di situ dikatakan seperti itu. Saya bukan bukan orang yang sangat ke agama. Cuma suka baca aja karena keusilan otak saya. Ya. Adik, Tuhan tuh ingin menciptakan orang yang sepadan dengan Adam. Karena begitu Tuhan menciptakan dunia dan isinya, Adam ini tidak puas modelnya itu. Oh, dulinan PT ngono, gak lego. Dulinan iwak tarung, ya gak lego. Akhirnya sama Tuhan ingin menciptakan orang yang sepadan dengan dirimu. Di mana orang yang sepadan dengan kita itu yang akan diciptakan Tuhan di Kejadian bab 2 ayat 21
itu diambil dari tulang rusuk. Rusuk. Betul ya? Betul. Agama jenengan Ya. Muslim ya, betul Ya, ya? betul. Sama kan? Iya. Pernah enggak terpikir? Yakin dah sampean itu Dari itu. dari tulang rusuk? Rusuk. Ya, Iya dong. Kadang saya juga bingung ya. Saya baca kitab bener tulang rusuk, kitab itu. Tapi kalau realita, apakah tulang betis dah perempuan itu? Kenapa saya berpikir tulang betis? Kalau ke pasar, kalau ke mall, kalau no mandek Kalah gitu. kuat. Emak itu hebat sekali ya. Ini bukan cerita hati ya. Iya. Ini bukan cerita hati, tapi saya hanya sharing aja. Saya pikir apa ini Tuhan salah mungkin. Bukan tulang rusuk ini. Betis paling ya. Mas, suatu ketika dalam perjalanan hidup pernahlah kita salah sekali dalam rumah tangga. Itu ada ibaratnya susu setempayan rusak karena nila setitik. Nah, atau sebelangnya itu, rusak karena nila setitik. Jadi artinya tuh teman-teman Hawa ini kalau kita ngingetin, kamu tadi salah loh. Kalian kita ngingetin sekali ya, mungkin 2 kali. Tapi kalau teman-teman Hawa ini pandai sekali ya mengingatkan kita itu bisa sehari, 2 hari, 3 hari dengan kesalahan yang sama. Meskipun kadang kita sudah minta maaf kan? Iya. Ini saya loh ya, bukan jenengan loh ya. Belum. Jadi kadang saya berpikir, apa enggak tulang orbit, tulang oris ya, tulang mulut mungkin itu dulu. Kok ngomel, gak mandek-mandek gitu ya. Nah, itu kan juga saya berpikir. Terus habis itu, kalau dijak ke mall atau kemana, itu teman-teman perempuan ini bisa melihat yang disukai berulang kali. Kalau kami ya, kalau saya terutama cowok lihat suka, ya sudah ditawar. Kalau bisa, kalau tidak bisa, ya sudah mau apa lagi beli, ya kan? Terus pulang, selesai. Tapi teman-teman cewek ini bisa melihat bagus nggak ya, dibeginiin. Terus habis itu lihat gini. Melihat itu bisa berulang kali. Apa enggak kita berpikir, apa enggak dari tulang mata ya? Os orbita dulu diambilnya. Apa enggak Tuhan ini kitab ini salah, tanya apa kok tulang ini kan gitu ya. Lalu saya baca lagi, saya baca berulang-ulang. Dalam proses baca, kebetulan saya dokter. Nah, di samping saya ada buku Faal namanya. Oke. Buku fisiologi tentang fungsi. Ya, fungsi Faal. Lalu saya baca di buku itu fungsi daripada tulang rusuk. Oke. Ternyata untuk melindungi organ vital dan membantu menyokong kehidupan melalui pernapasan. Baru saya sadar bahwa teman-teman Hawa itu diciptakan untuk membantu kita, melindungi kita, dan menyokong kita untuk kehidupan kita. Nah, di sini kita fokus untuk masa depan keluarga. Nah, disinilah maka itu Hari Kesehatan Pria sangat erat sekali dengan Hari Kesehatan Keluarga. Ini mendalam sekali. Nah, ini bonding namanya. Iya, Lalu akan ada pertanyaan, bagaimana dok kalau yang tidak punya keluarga? Iya, karena belum berkeluarga. Nah, cepat-cepatlah berkeluarga. Kan kalau kamu mengikuti ajaran agama kan, kan di situ dikatakan. Nah, tapi saya, dok, tidak senang berkeluarga dengan, misalnya ada loh ya di tempat saya tidak suka berkeluarga dengan orang yang beda jenis, artinya orientasi saya suka dengan sesama jenis. Nah, ini saya pusing. Tidak dilarang, tetapi tidak diamini. Silahkan pindah aja dari negeri Indonesia ini, supaya bisa mewujudkan dan melegalkan apa yang Anda inginkan. Tetapi intinya, karena kodrat kita seperti itu, dan memang dari kitab suci itu menyatakan seperti itu, filosofinya,
Bukan berarti kita tidak mau melihat diri kita, tapi kita butuh bantuan teman kita untuk mengingatkan, melindungi kita, dan membantu proses kehidupan kita. Sehingga orang laki lebih dependen ke perempuan daripada seorang perempuan nggak akan terlalu dependen ke laki-laki. Kodratnya seperti itu. Oke. Itu sangat gimana? Saya pernah membaca tema kalau di Amerika itu kalau pekan ini itu shoulder to shoulder. Jadi kayak saling hand in hand, shoulder to shoulder, akhirnya bonding ke hari kesehatan keluarga. Jadi memang erat kaitannya dengan sekitar kita dalam mengingatkan apakah keluarga, teman dan semuanya itu sangat mendukung sekali di dalam ini pekan kesehatan pria ini. Jadi pria itu memang kelihatannya kuat. Kelihatannya tuh. Dan kita berusaha untuk tetap terlihat kuat. Iya. Tapi di balik itu, memang kita butuh. Dan kita ngomong seperti ini, dok, itu ada beberapa masih pandangan masyarakat itu yang menganggap kita kok lemah. Gitu. Kayak, laki-laki cemen misalkan seperti itu. Seseorang yang kuat kita omongkan tentara saja. Oke. Ya, tentara itu sudah diciptakan dengan didikan dan karakteristik yang kuat. Tapi mereka tetap membutuhkan tim dalam pelaksanaan itu. Di balik itu masih ada peristiwa lain yang tidak pernah disorot dan kita tidak pernah dibuka, kita tidak pernah tahu. Dan isinya rata-rata perempuan. Dapur umum. Nggak enek mas ceritane perang iku ono sing wedok ngulek sambeli ra enek mas. Nah itu adalah sesuatu infrastruktur yang tidak tampak tapi tetap mendukung. Sama dengan bonding kita. Tidak akan pernah tampak kalaupun kita sukses dan lain-lain. Pasangan kita tidak akan pernah tampak. Tetapi kita butuh. Nah, di situ saya selalu mengingatkan teman-teman yang punya pasangan ataupun yang belum punya pasangan bahwa hari kesehatan pria ini nggak akan ada artinya kalau nggak ada hand in hand. Ya. Karena jarang sekali pria itu fokus ke dirinya dan benar-benar memikirkan dirinya. Apakah tidak ada? Ada, tapi tidak banyak. Umumnya, saya menyampaikan umumnya. Kadang seperti ini. Alangkah baiknya lakukan seperti tadi, hand in hand dan bonding. Sehingga lanjutannya hari kesehatan keluarga. Oke. Gitu. Komplit seperti itu. Betul. Bapaknya mikir ibu dan anaknya, ibunya tidak melupakan anaknya, ayahnya juga mengingatkan. Anaknya juga mengingatkan ayahnya untuk sarapan dan jaga kesehatan. Nanti bondingnya dapat. Itu sangat berkaitan dengan pola asuh. Betul, semuanya berkaitan. Sampai sangat berkaitan. Sampai akhirnya malamnya pun bapaknya uji coba ke mamanya. Kalau misalnya ada kegagalan, coba Pak, ono opo. Oh iya mah, wingi aku lali nyepakno duit. Besok ada tagihan, mangkakno gak iso berdiri. Maaf ya Ma, kita tunda nanti setelah pelunasan saja, baru eksekusi. Kalau masalahnya psikologis, gak ada masalah mah. Baik Pak, coba ke Pak Pardi di andrologi, dicek. Barangkali ada masalah yang tidak tampak di luar. Mungkin kolesterolnya tinggi, mungkin asam urat tinggi, atau plak-plaknya sudah lumayan numpuk, tapi angka-angka itu masih tidak terbaca. Nah, nanti kami yang akan bantu melihat. Gitu kira-kira. Oke. Nah, terkait tadi dokter, terkait membangun lingkungan, membangun suasana agar lingkungan kita itu mengarah ke pria itu bisa tetap aware.
Jadi poin penting yang kita harus sepaham apa Jarul? Nggak bisa dikatakan poin penting ya. Gimana tuh berarti? Jadi ini agak dalam juga. Iya. Tapi intinya adalah nomor satu, sebelum kamu menentukan untuk membangun sebuah rumah tangga, siap. Ya, tentukan dulu pasanganmu sepadan tidak. Oke. Berkaitan dengan tadi. Ya. Nah, karena di situ Tuhan sudah menyerahkan pasangan itu untuk kamu yang sepadan. Apabila pasangan itu sepadan itu enggak harus kalau aku dokter pasangannya dokter, enggak. Aku kaya. Enggak. Sepadan itu artinya adalah seberapa dalam dia peduli terhadap saya terhadap dia. Oke. Kita sama-sama yakin kita sama-sama manusia. Bukan berarti manusia yang berpendidikan tinggi lebih sepadan dengan sama-sama dengan tinggi. Tidak. Tetapi paling enggak dia saling menyayangi dan saling memiliki. Setelah dapat di sini, maka timbullah rasa sense of belonging. Saling memiliki. Saling memiliki. Dari saling memiliki ini, tiap pasangan akan tahu partnernya ini. Pemadanan ini akan terjadi. Knockingnya akan dapat. Nah, interceptionnya dapat, semuanya dapat. Akhirnya menjadi pasangan yang sepadan dan saling mengingatkan. Nah, hal sebaliknya pun akan terjadi apabila si laki-laki mencoba mengingatkan perempuan. Perempuan yang diingatkan berulang kali terkait kehidupan, kesehatan, dan lain, dia akan memberikan feedback balik. Ya. Nah, inilah yang saya katakan tadi sepadan. Nah, ini yang akan menjadi marker kita terhadap diri. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mawas diri. Ya. Kalau misalnya ini orang yang memang mendeklar saya tidak mau kawin, saya tidak mau rumah tangga. Rumah tangga. Banyak juga. Oke. Ya sudah. Maka kamu harus punya acuan. Misalnya, pada waktu kamu umur di bawah 25 tahun, burungmu tiap malam bangun sambil menyapa, "Selamat pagi dunia, selamat pagi semua, aku bangun," gitu kan. Nah, pada waktu umur nambah 10, kan sedikit banyak pembuluh darah meskipun tidak ada plak mulai tidak elastis. Iya, berbeda. 35 tahun, dia akan berkurang 1. Mungkin tidak tiap hari, 5 sampai 7 hari. Bisa 5 hari, bisa ini. Tapi masih bangun. Nah, nanti tambah 10 lagi, dikurangi lagi. Nah, sampai dengan umur 70 mungkin kira-kira cuma 2 atau 3 kali dalam seminggu. Artinya dalam seminggu masih ada. Berarti oksigenasi ke penis masih ada. Sehingga penis yang menurut buku besar bahasa Indonesia disebut alat vital, akan menjadi fungsi vital. Tetapi sebetulnya istilah alat vital itu salah. Sabar. Alat tidak terlalu vital. Sampai pernah masuk rumah hantu? Pernah. Ya. Nah, begitu kita masuk rumah hantu, kita ketakutan nih lihat hantu. Apa yang terjadi? Dredeg. Terus pucet. Pucet. Tangan dingin. Apakah penis ereksi? Enggak kan? Mana puret. Iya kan? Iya. Nah, berarti kalau kamu dalam keadaan emergensi, darah diambil dulu. Termasuk penis itu yang nggak dianggap vital sama tubuh. Coba kalau itu vital. Kalau kita keadaan darurat kan ereksi. Paham. Ya. Ini dari sudut pandang saya ya. Tetapi tidak ini ya, bukan berarti bahasa Indonesia kamus buku besar ini salah atau enggak ya.
nanti pemahamannya bagaimana. Apakah ini dihubungkan dengan vitalitas dan lain-lain, ya mungkin benar. Tapi kalau dikatakan alat vital, itu kan vital. Padahal di dalam kedokteran ada tanda-tanda vital, yaitu adalah 1, tensi, nadi. Tanya teman-teman anestesi itu, tensi, nadi, pernapasan. Nggak ada masuk ereksi. Tanda-tanda vital. Coba tanya, apa burung gimana? Nggak ada. Cek nafas, cek nadi, karotis, gitu. ABC, airway blood circulating. Iya, betul. Burung mana? Loh, padahal kan tanda-tanda vital. Harusnya kan punya barang vital. Iya, betul. Nah, itu kadang saya bingung, tapi ya tidak apa-apa, Les. Udahlah, biarkan terjadi, tapi saya tetap menerima. Oke. Kira-kira gitu ya. Siap. Nanti jangan dilaporkan sama teman-teman anestesi. Maaf ya untuk anestesi. Saya lebih tanya ke andrologi itu sendiri, Dok. Apa yang dilakukan di sana sebenarnya? Kalau sudah merasa ini, wah ini saya udah terasa nih jendelanya, sudah tak lihat seperti ini, kondisi seperti ini. Jadi kami akan melakukan pemeriksaan secara holistik. Nah, holistik. Jadi kita melakukan pemeriksaan anamnesis, kita akan pemeriksaan fisik. Setelah itu kalau diperlukan mungkin ada proses tambahan, mungkin imaging, mungkin yang lain, lalu periksa hormonal kita tentukan, kita buat assessment, baru buat konklusi. Oke. Jadi di andrologi pemeriksaan komprehensif dan holistik. Kalau memang dibutuhkan pemeriksaan dari bagian lain, kita tetap akan mengundang dari teman-teman yang lain. Misalnya tadi kalau dia karena disfungsi ereksinya, karena kasus psikologis, kita juga akan melibatkan teman-teman dari psikiatri untuk membantu menyelesaikan masalah psikologisnya, sambil membantu menyelesaikan hutang-hutangnya, yaitu terserah dari teman-teman psikiatri. Ya kan? Kalau misalnya ada masukan dari anatomis, tidak menutup kemungkinan kita juga bergabung dengan teman-teman urologi. Ada nggak saluran-saluran yang mungkin nanti perlu kita betulkan? Kalau misalnya ada masalah dengan yang paling banyak adalah dengan aliran darah dan darah, kami akan berkembang ke teman-teman dari jantung dan kardiovaskuler. Kami akan berkombinasi dan kolaborasi dengan teman-teman itu. Ada enggak masalah jantung? Ayo kita selesaikan bersama. Jantungmu milikmu, burungku jadi tanda jantungmu. Oke. Dan gitu. Apakah ada ketakutan kalau dari cerita-cerita pasien, Dokter? Atau mungkin ketika mau, apa kalau di andrologi nanti begini? Nah, ketakutan itu terjadi setelah stigma masyarakat. Nah, jadi kami sadar diri bahwa tempat kami itu terakhir dikunjungi karena masyarakat lebih mudah mendapatkan pengobatan instan yang diwakili oleh teman-teman lewat sosial media yang cukup banyak menggempur itu, sehingga mereka mencari solusi instan tanpa ingin melihat secara holistik apa yang terjadi di tubuhnya. Betul. Nah, ini dan karena ego yang luar biasa dari laki-laki itu, sehingga mereka tidak kepingin untuk datang. Uji cobalah dengan berbagai barang instan yang ditawarkan oleh media sosial dan iklan-iklan yang cukup beredar. Setelah itu mengalami kegagalan, sering baru ke andrologi. Bahkan kami seringkali juga menerima penyalahgunaan terapi sebelumnya. Oh, ada obat-obat tertentu itu loh. Oh, ada yang pernah disuntik minyak Arab, apa semua. Iya, sampai penisnya karu-karuan bengkak kayak gitu ya. Tapi ya kami tidak menolak. Tetap kami berikan pengobatan dengan komprehensif dan terbaik. Ini memang banyak mendengar situ kayak obat yang siap membuat misalkan berat gitu misalkan, atau ada pijat langsung apa dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita harus lebih cermati. Kenapa burung saya kok lupa bangun? Ada yang salah di manakah? Di organ saya atau psikis saya? Kalau di organ saya, apa yang kira-kira saya harus cek? Datanglah ke teman-teman andrologi, jangan sungkan.
Oke. Kalau psikis, kalau Anda ragu, datang aja ke teman-teman Andrew, nanti kami akan arahkan. Tapi kalau Anda membypass itu, dan Anda akan memperoleh dampak instan, kalau sementara dan itu tidak permanen, tidak masalah. Yang masalah akhirnya terjadi komplikasi di penisnya. Komplikasi seperti apa? Penisnya bengkak, penisnya bengkok, ataupun bentuknya tidak karuan, akhirnya kami bekerja sama dengan urologi untuk membetulkan itu kembali. Dan proses pembetulan itu seringkali juga tidak sempurna seperti aslinya, tetapi mendekati. Ya, tapi mau gimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Ya, seadanya bubur ini kita buat enak yang bisa Anda makan. Ya kan, gitu kan. Kayak gitu kira-kira. Oke. Nah, kalau di poliandrologi nantinya, itu prosesnya gimana? Atau ada jangka waktu tertentu atau gimana? Waktu tidak bisa kita batasi. Oke. Target pengobatan kita tidak seperti target pengobatan teman-teman lain. Karena kita memandang tubuh secara holistik. Bisa saja suatu hal yang terjadi pada dirinya diakibatkan oleh yang lain dari tempat lain. Jadi tidak ada batasan waktu. Tetapi kami mencari dengan dalam dan komprehensif. Dan holistik. Apa solusi yang paling pas, paling tepat? Bukan hanya fungsi yang paling pas dan paling tepat. Ini terjadi karena apa dan bagaimana. Setelah itu kita dapatkan, kita susun strategi apa yang bisa membuat ini kita kembalikan. Melakukan reverse medicine. Nah, pengembalian ini tujuannya adalah proses awet muda. Oke. Kira-kira gitu. Oke. Ada lagi dokter yang mungkin Dokter Supriyadi ingin Supardi toh, coba gonti-ganti. Selamatan dhisik kalau ganti ini. Dokter Supardi untuk poin-poin penting terkait menjaga kesehatan pria. Baik, terima kasih Mas Teo. Jadi seperti quote yang saya sampaikan sebelumnya, tolong diingat untuk teman-teman pria, penis adalah jendela tubuhmu. Dengan penis yang sehat, Anda mendapatkan nocturnal penile tumescence atau ereksi malam hari atau ereksi menjelang subuh pagi hari dengan rutin, berarti tubuh Anda sehat. Kalau enggak, tolong datang ke tempat kami evaluasi. Ya. Terus yang kedua, jangan terlalu mudah mempercayai dan menggunakan media sosial terkait iklan-iklan yang berbau kualitas ereksi meningkatkan ini. Karena dampak negatif jauh lebih banyak daripada dampak positifnya. Dan hal itu meningkatkan pengalaman kami untuk mengobati Anda semua. Tetapi saya justru berkeinginan untuk teman-teman tidak terpicu hal-hal yang negatif. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Supardi atas berbagi informasinya, berbagi pengalamannya, dan juga berbagi tadi terkait informasi terkait andrologi. Nah, begitulah Sobat Sehat Sutomo, kita berjumpa lagi di podcast berikutnya. Karena sehat sekarang untuk yang tersayang. Bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Penismu adalah jendela tubuhmu. Oke, terima kasih. Terima kasih.